siang Mas Suryo. Apa kabar Mas? Mendengar suara saya, izin. Pak Elvan, selamat siang Pak Elvan. Ya Mas Suryo, apa kabar Mas? Tambah seger aja nih. Inilah. Di ruangan atau di tempat lain Mas? Di ruangan. Ya. Pak Elvan, jam 13.30 itu ada pansel. Gimana Pak? Siap. 13.30 ya? Iya, ini pengadaan 2022. Atau boleh juga, jadi ada rekanan Mas Suryo mungkin yang bisa nanti membantu untuk melanjutkan dalam konteks menjawab pertanyaan dari para peserta Zoom dan YouTube. Pak Elvan aja membantu jawab. Terima kasih. Sama timnya ikut ini Pak, pansel juga. Ikut pansel juga ya. Oke, jadi kita coba buat seefisien dan seefektif mungkin kali ya, Mas Suryo ya. Tapi 1.30 menit lagi tuh. Biasanya molor-molor dikit lah. Molor dikit boleh ya, Mas Suryo ya, izin. Oke, kalau gitu ini sudah pukul 13.00. Mas Rangga, ya, Mbak Sasha, apa kita bisa mulai coaching klinik sesi kedua ini? Siap, sudah bisa Pak. Sudah bisa ya? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Recording in progress. Narasumber kita pada sesi kedua ini, Mas Suryo Hidayat. Kebetulan beliau adalah, ini saya perlu menyebutkan juga, posisinya saat ini analis kepegawaian SDM aparatur Madya di asisten deputi perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur. Sorry ya, Mas Suryo, agak panjang di bawah Pak Asdep, Pak Aba ya, Mas Suryo ya, izin di kedeputian SDM aparatur. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai sedikit mungkin prolog, ini saya paham sekali salah satu sesi Mas Suryo, izin, ini sesinya Mas Suryo ini adalah sesi yang paling banyak peminatnya, calon pesertanya, sehingga kita harus membatasi kuota Zoom. Yang tadinya kita kira-kira 100, yang daftar tuh udah 2-3 kali lipatnya. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang tidak bisa di Zoom untuk mengakses akun YouTube official Kementerian Pan-RB ya, sudah juga disampaikan lewat poster terkait ya, berkaitan dengan isu ya. Bahkan Mas Suryo mungkin tadi menyebutkan ada agenda pansel di jam 1.30. Izin mungkin semoga bisa agak dikit-dikit molor untuk bisa berinteraksi dengan para peserta baik di Zoom maupun di link YouTube. Tanpa membuang waktu, saya tahu Bapak Ibu sudah standby ini, saya pikir para peserta Mas Suryo ini orang-orang juga yang mungkin sudah pernah hadir di kantor Pan-RB, bisa jadi begitu, berkonsultasi langsung. Nah, kali ini melalui platform coaching klinik ini, kita bisa memperdalam lagi, membahas isu-isu seputar PPPK 2022 ini. Mas Suryo, waktu dan tempat saya persilakan. Izin kalau mau share materi dan lain-lain, boleh dilanjutkan langsung. Silakan Mas Suryo. Izin share Pak Elvan ya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Pak Elvan. Kami kelihatan Pak ya. Kami coba ini mungkin. Karena konteksnya manajemen P3K, kalau dibahas manajemen P3K lebih detail mungkin lebih banyak, waktunya juga tidak cukup, tapi ini kaitan dengan hal-hal yang isu yang sekarang sedang berkembang. Kaitannya dengan pengadaan P3K, karena bagian dari manajemen P3K.
Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui kalau Bapak Ibu teman-teman semua berkecimpung di dunia kepegawaian, pastinya sudah tahu dengan adanya Undang-Undang 5 2014. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pengelolaan manajemen ASN di kita semua. Yang pertama, Undang-Undang ASN ini mengamanatkan atau jelas di dalam situ bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, PNS sendiri manajemen P3K itu sama-sama kita ketahui diatur di dalam PP 1117, kemudian PP 17 2020. Nah, yang P3K ini yang sebentar lagi mungkin akan ada pengumuman dalam waktu dekat ini kaitan dengan P3K ini. Ini diatur di dalam PP 49 2018. Nah, dua-duanya ASN ini baik PNS maupun P3K ini mengisi jabatan pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi artinya ASN ini dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nah, apa tujuan pembangunan nasional 5 tahun ke depan? Itulah prioritas-prioritas jabatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Konteksnya di situ. Kenapa ASN ini diperlukan? Nah, di dalam manajemen ASN ini ada beberapa ketentuan pelaksanaan. Yang pertama, Peraturan Presiden 38 2020 ini kaitan dengan jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian yang kedua, ketentuan pelaksana dari Undang-Undang ASN, Peraturan Presiden 98 2020 ini kaitan dengan tunjangan P3K. Berikutnya Peraturan Menteri 14 2019, berikutnya ada Keputusan Menteri 1197, kemudian ada Peraturan Keputusan Menteri 76, ini beberapa jabatan-jabatan yang dapat diisi untuk P3K. Nah, ini ada beberapa yang memang sedang proses berjalan dan updating beberapa jabatan kaitan dengan jabatan-jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, potret demografi. Dengan dasarnya Undang-Undang 5 ini, saat ini kalau kita lihat di presentasi berdasarkan jabatan, ini nanti kaitannya dengan rekrutmen. Yang pertama, jabatan struktural saat ini ada sekitar 99% untuk jabatan struktural. Kemudian 49%-nya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini salah satunya bersumber atau berdampak dari penyetaraan birokrasi di situ. Nah, berikutnya ada jabatan pelaksana 42%. Ini hampir 50% diisi dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jabatan pelaksana 42% ini bisa kebayang, jadi artinya di kita itu pelaksana itu masih banyak sekali di situ. Nah, ini yang sedang berkembang Bapak Ibu sekalian kaitan dengan non-ASN ini. Nah, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer itu sebetulnya sudah dilakukan. Yang telah bekerja di instansi pemerintah itu sudah dilakukan penyelesaian berdasarkan PP 48, kemudian PP 43 dan PP 56 2012. Ini beberapa era sebelum Undang-Undang ASN ini sudah dilakukan untuk penataan penyelesaian tenaga non-ASN sebetulnya. Nah, di era sekarang berganti dengan undang-undang lahirnya Undang-Undang 5 2014, kemudian ketentuan pelaksanaannya di PP 11, PP 17, kemudian PP 49. Jadi ASN itu adalah profesi. Dia bertanggung jawab terhadap performanya di situ. Nah, ini yang harus kita ketahui, pahami bersama bahwa ketentuan rekrutmen di dalamnya, ketentuan pengadaan di dalamnya itu kita mengikuti Undang-Undang 5 2014. Jadi sudah tidak lagi adanya mengangkat honorer-honorer tanpa tes di situ. Itu era lama dan itu undang-undang lama. Di situ. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau perlu kita flashback ke belakang, di PP 48, PP 43 yang sebelumnya disebutkan bahwa di situ sebetulnya dari tahun 2005 itu sudah dilarang untuk mengangkat PNS, tenaga honorer itu. Nah, paralel dengan itu dilarang, kemudian dilakukan proses pendataan. Pendataan awal itu terdata 920.702 tenaga honorer di situ. Nah, dari 900 itu kemudian diangkat tanpa tes itu sekitar 860-an. Jadi sisanya itu 60 ribuan waktu itu. Dan kemudian berkembang banyak protes, tercecer dan lain sebagainya. Beberapa honorer juga demo
dengan tercecer dan lain sebagainya, akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 56 pendataan kembali. Setelah dilakukan pendataan itu jumlahnya membludak di situ, ada 11 kali lipat dari 60 menjadi 648.000 di situ. Berikutnya kemudian dilakukan tes ini berdasarkan antara kesepakatan antara Komisi 3 komisi DPR, Komisi 2, Komisi 8, Komisi 10 waktu itu dilakukan tes sesama THK 2. Nah, setelah dilakukan tes sesama THK 2 itu lulus 209 ribuan. Kemudian 438.000 itu ini sisanya yang belum lulus. Jadi di database itu ada sekitar 438. Itu sebetulnya yang harus diselesaikan. Nah, kebayang 2005-2014 itu sekitar 1 juta diangkat tanpa tes, ya itu jadinya yang demografi tadi 1 juta sekian, ada 42% itu jabatan pelaksana di situ, karena rekrutmen PNS pertama masuk itu kan pasti pelaksana di situ. Beda dengan P3K. Nah, berikutnya dengan proses dari 2012 sampai 2021 itu sisa 410.000. Dan di tahun 2021 kemarin seleksi dan ditambah 2000 sekarang masih berjalan itu ada sekitar 51 ribuan itu mengikuti proses seleksi. Dan kemungkinan kalau nanti updating itu akan berkurang dari 410.000 akan berkurang karena sebagian dari 51.000 itu mengikuti seleksi. Nah, kalau diupdate mungkin sudah hampir dipastikan berkurang dari 410.000 di situ. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan sebelumnya di PP 49 2018 itu ketentuan di dalam pasal 96 kemudian pasal 99 itu sebetulnya kita tidak dibolehkan untuk melakukan pengangkatan tenaga non ASN di situ. Nah, ketentuan di pasal 99 itu yang telah bekerja diberikan waktu atau tetap bekerja sampai dengan 5 tahun sejak PP ini ditetapkan. Artinya 5 tahun sejak 2018 cut-off-nya berarti di 2023 di situ. Tindak lanjut dari itu tindak lanjut dari pasal 99 pasal 96 PP 48 itu mengingatkan, jadi melalui Kementerian PAN mengingatkan bahwa PPK untuk menyusun langkah strategis penyelesaian. Nah, dari situ berlanjut kemudian bersurat lagi, ada melalui surat Menpan lagi untuk ketentuan dilakukan pendataan untuk diselesaikan. Maksudnya untuk pendataan dengan kriteria tertentu. Nah, berikutnya terakhir 19-17 itu cut off tanggal 30 September. Nah, ada beberapa yang kendala jaringan karena daerah-daerah tertentu yang memang sulit untuk mengakses internet, ini diberikan waktu untuk yang belum melakukan penginputan terhadap database di sistem aplikasi BKN, diberikan waktu diverifikasi terlebih dahulu, baru kemudian diuji publik, terakhir nanti disampaikan kembali sebelum tanggal berapa ya, 22 kalau nggak salah Oktober di situ. Tapi yang sudah untuk dilakukan uji publik juga. Misalnya Pak Elvan ada honorer, saya honorer, kemudian yang didata ternyata hanya Pak Elvan. Nah, saya bisa mengajukan untuk protes, misalnya untuk mengajukan bahwa saya nggak didata dan sebagainya. Itu ada proses diuji di situ. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini setelah nanti pemetaan sudah dilakukan, nah ini perlu disusun kebijakan seperti apa nanti kira-kira untuk penyelesaiannya, pemetaan, tapi ini masih proses. Nah, nanti penyelesaiannya dengan pengawasan. Nah, beberapa progres yang sudah dilakukan dari si pemetaan ini, yang pertama tenaga guru, ini berdasarkan data yang dihimpun dari teman-teman di Dikbud. Proses sekarang saat ini proses seleksi, kita keluarkan kebijakan Permenpan 20/2022 di situ. Nah, tenaga kesehatan saat ini sedang berproses termasuk dengan tenaga teknis fungsional lainnya. Ini konsolidasi penyelarasan dengan SI-SDMK. SI-SDMK ini sistem informasi sumber daya manusia kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes selaku instansi pembina. Nah, ini sedang berproses terakhir
kemarin baru kami terima surat permohonan untuk afirmasinya. Nah, ini nanti siang Pak Elvan, Bapak Ibu sekalian, ini ada rapat Parselnas, salah satunya menentukan itu. Berikutnya tenaga pelaksana dan lain sebagainya, proses konsolidasi, kita tunggu hasil nanti final untuk pendataan itu. Kira-kira nanti kebijakan apa yang perlu disampaikan, ini pimpinan juga sudah menerima masukan-masukan dari APEKSI, APKASI, dan lain sebagainya. Ini perlu ditampung masukan-masukannya untuk menyusun roadmap penyelesaian. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2022 ini proses pengadaan hanya untuk P3K. Pertimbangannya salah satunya ini kami bersurat beberapa kali, 2 kali kami bersurat, kita bersurat. Ini memperhatikan kemarin kondisi COVID, kemudian penyederhanaan birokrasi yang memang agak berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan di situ. Kemudian berikutnya mencoba untuk berfokus pada pelayanan dasar, termasuk terutama guru dan kesehatan di situ. Sisa formasi yang kemarin belum terisi silahkan diusulkan kembali dan lain sebagainya. Ini untuk terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian berpihakan kepada XTH kedua. Ini kebutuhan THK 2 tentu THK 2 yang memenuhi persyaratan itu. Gaji dan tunjangan ini diusulkan oleh teman-teman untuk kaitan dengan kebutuhan ASN itu diusulkan oleh PPK baik pusat maupun daerah. Ini memperhatikan kemampuan dari masing-masing keuangan daerah, kemampuan di tempatnya. Nah, ini berdasarkan usulan dari Kemkes, berdasarkan usulan dari Kementerian Pendidikan, termasuk kebutuhan guru dan lain sebagainya, ini kebutuhan nasional sudah ditetapkan. Namun untuk penetapannya, Bapak Ibu sekalian, walaupun itu kebutuhan nasional, tetap kebutuhan itu berdasarkan usulan dari masing-masing PPK. Nah, ini ada beberapa usulan kebutuhan dari pusat, usulannya 200 sekian, tapi pada saat itu diverifikasi, validasi dan lain sebagainya ditetapkan 94.000 karena pagunya memang 95.000 di situ. Nah, yang daerah ini usulan dari teman-teman PPK daerah itu sekitar 515, namun ditetapkan 438.000. Setelah mengusulkan itu dari jumlah total ada 724.000 yang sudah ditetapkan 532.000. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya ada jabatan-jabatan yang tidak dapat diisi oleh PPK, teman-teman mengusulkan dan kemudian ini akhirnya berkurang. Itu salah satunya itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk penyelesaian guru di kebijakan untuk pengadaan guru ini tertuang di dalam Permenpan 2020 Permenpan 20 tahun 2022 seperti yang disampaikan sebelumnya. Ada beberapa hal perbaikan rekrutmen untuk guru. Ini prinsipnya bahwa ada 5 poin untuk perekrut guru yang ada perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, mulai dari persyaratan, ini kita diprioritaskan untuk pelamar yang lulus tahun lalu. Jadi prioritas pertama, itu yang lulus tahun lalu, tahun ini tidak perlu mengikuti seleksi karena memang sudah lulus. Sudah mengikuti seleksi tahun lalu, 2021 itu. Tinggal teman-teman yang lulus kemarin, tahun lalu itu, submit mendaftar di SSCSN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih ada. Kemudian berikutnya prioritas kedua adalah THK 2. THK 2 ini termasuk yang nggak lulus, yang tahun lalu mengikuti seleksi namun tidak lulus, tapi statusnya teman-teman ini adalah THK 2. Ini menjadi prioritas 2. Kemudian prioritas 3 ini guru non ASN terdaftar di Dapodik yang sudah mengabdi atau bekerja 3 tahun. Jadi berdasarkan prioritasnya ini dilakukan seleksi dalam waktu dekat. Kemudian apabila pelamar prioritas ini sudah tidak terpenuhi, baru kemudian pelamar umum lulusan PPK dan pelamar terdaftar di Dapodik. Nah, berikutnya panitia seleksi ini Parselnas, panitia seleksi untuk instansi di Kemendikbudristek, kemudian ada panitia instansi di daerah. Kemudian seleksi kompetensi. Poin berikutnya seleksi kompetensi ini prioritas 1 seperti yang disampaikan sebelumnya ini menggunakan seleksi tahun 2021. Jadi secara by name by address sudah ada. Kemudian prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang, background check.
guru-guru yang asusila dan lain sebagainya ini pasti dicoret. Kemudian berikutnya seleksi umum dengan menggunakan CAT UNBK. Nah, pemenuhan kebutuhan ini berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini diprioritaskan pertama dulu. Yang lulus tahun lalu tapi tidak mendapat formasi, apabila tahun 2022 ini terdapat formasinya, ini teman-teman ini menjadi prioritas yang pertama. Secara berturut-turut, apabila itu sudah masuk dan ada formasi belum terpenuhi, baru kemudian diisi oleh teman-teman THK 2. Nah, teman-teman THK 2 sudah masuk, namun masih ada formasi, baru kemudian diisi oleh guru-guru yang sudah mengabdi 3 tahun di sekolah negeri itu, baru kemudian seterusnya dan seterusnya di situ. Nah, ini mekanisme untuk pengisiannya nanti. Nah, berikutnya untuk penambahan nilai untuk seleksi kompetensi teknis ini, teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik linear ini mendapatkan nilai teknis kompetensi sebesar 100%. Berikutnya untuk seleksi kompetensi teknis 10% itu untuk penyambang untuk disabilitas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Elvan, yang sedang disiapkan keputusan Menteri tentang pengadaan P3 tenaga kesehatan karena waktunya sudah mendesak dan baru kemarin kami menerima surat dari Menkes terkait dengan seleksi nakes. Nah, sudah kami susun kebijakannya, tinggal nanti dibahas di Panselnes nanti siang. Nanti jam 2, jam setengah 2 di sini. Kemudian berikutnya juga akan membahas, ini perlu dalam waktu dekat, tentang nilai ambang batas untuk seleksi teknis, dan berikutnya ada syarat seleksi tambahan untuk dan afirmasi untuk yang tenaga teknis juga. Ini kaitan dengan pengadaan 2022 dan ini mendesak dan nanti siang akan nanti sesaat lagi akan ada pembahasan dengan Panselnas. Jadi ini setelah ini keluar ditetapkan, baru kemudian akan dalam waktu dekat segera pengadaan ini mulai, rekrutmen 2022 dimulai. Demikian Pak Elvan, secara singkat informasi yang bisa disampaikan terkait dengan pengadaan ASN. Waduh, terima kasih Mas Suryo. Saya ingin beri aplaus ini ya, karena apa yang barusan diterangkan oleh Mas Suryo, Bapak Ibu sekalian, para peserta baik di Zoom maupun di YouTube adalah sesuatu yang mungkin kita tunggu-tunggu ya. Ada beberapa poin tadi memang belum tuntas semuanya, masih dalam pembahasan, bahkan siang ini juga mungkin setelah ini Mas Suryo juga udah harus bergabung dengan tim pansel untuk memutuskan beberapa hal tadi ya, dan setelah itu barulah diumumkan ya secara definitif. Jadi memang butuh persiapan-persiapan. Tapi jauh sebelum itu memang ada hal-hal yang selama ini memang semoga sudah terang benderang nih di Bapak Ibu yang ada di KL, baik di pusat maupun daerah nih ya, yang mungkin bertanya-tanya, datang langsung ke Kementerian Pan-RB, bertemu juga dengan Mas Suryo dan kawan-kawan dari ASDEP terkait ya. Nah, forum kali ini, coaching klinik kali ini mungkin akan jauh lebih bermanfaat untuk tadi menambal hal-hal yang masih ragu-ragu, masih abu-abu yang perlu ditanyakan dari presentasinya Mas Suryo. Saya persilakan, saya buka di Zoom. Kalau ada yang mau raise hand, langsung berinteraksi dengan Mas Suryo. Singkat, padat, pertanyaannya to the point ya. Mohon raise hand atau bertanya melalui live chat ya, forum kolom chat baik di YouTube maupun di Zoom. Silakan yang di Zoom dulu. Saya persilakan kalau ada Bapak Ibu yang ada Ibu Fionera dari KKP ya Bu. Izin. Betul, Bapak. Ya, silakan Ibu, singkat padat biar yang lain juga dapat nih dikit-dikit, tapi langsung dijawab sama Mas Suryo. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Elvan. Selamat siang Pak Suryo, bertemu di Zoom. Pertanyaan saya mungkin saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya Pak yang terkait dengan pengadaan P3K sekaligus dengan manajemen P3K-nya. Yang pertama itu terkait dengan pengadaan P3K, ini agak sedikit bukan berkeluh ya Pak ya, cuman menginformasikan kebetulan KKP mendapatkan salah satu informasi
Pranata Humas, Pranata Hubungan Masyarakat di jenjang keterampilan. Nah, sementara yang kami dapatkan informasinya, jabatan fungsional Pranata Humas di keterampilan ini sedang moratorium, Pak. Sedang moratorium artinya tidak ada pengangkatan di jabatan ini karena akan ada pengganti jabatan, nama jabatan baru untuk Pranata Humas ini. Nah, nanti perlakuannya seperti apa? Kalau sudah ada ketetapan moratorium dari instansi pembina dan bersama dengan Kemenpan juga tentunya moratorium. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua Pak terkait dengan P3K. Untuk di P3K kan di Kepres nomor 38 Pak tahun 2020 untuk jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu untuk jabatan yang tidak dapat diisi salah satunya adalah jabatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya salah satunya ya Pak. Terus dari sumber daya itu ada juga terkait dengan pengelolaan aparatur negara. Nah ini itu perlakuannya seperti apa ya Pak? Karena kita ketahui juga sama-sama kita ketahui untuk di aparatur sipil negara juga terdapat P3K untuk CPT dan untuk kami juga seperti apa Pak? Apakah memang di KKP itu seharusnya tidak dapat diisi oleh P3K? Karena terkait dengan pengelolaan aparatur sipil, pengelolaan sumber daya, tapi kami sebenarnya membutuhkan itu salah satunya untuk penyelesaian terkait dengan tenaga kontrak kami, karena di dalam surat Menpan juga kan diminta instansi itu mengatur strategi ya Pak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kontrak ini dengan salah satunya adalah memberikan kesempatan dalam proses seleksi CPNS maupun P3K. Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Mas Suryo. Semoga ini mewakili beberapa pertanyaan dari para peserta ya. Silakan Mas Suryo, singkat-singkat aja boleh Mas. Baik, terima kasih. Saya manggilnya Bu Vio apa Mbak Vio nih? Kayaknya udah pernah beberapa kali. Ya benar, kita pernah ketemu Bapak. Monggo aja Pak mau dipanggil apa ya? Yang punya laut. Baik, yang pertama kaitan dengan moratorium. Ini kan jabatan fungsional Pranata, JF Pranata Humas, ya. JPS Pranata Humas kalau nggak salah sebelumnya sudah ada, ya kan sudah ada. Nah ini rekrutmen sedang berjalan, sudah ditetapkan dari tahun lalu. Mestinya ini tetap jalan Bu. Mungkin berikutnya baru dikonsolidasikan untuk moratorium ya. Karena ini soalnya juga sudah ada. Kemudian untuk penghasilan juga di perpresnya kalau nggak salah ini juga sudah ada, nah sementara jalan dulu karena sudah ada beberapa yang dibutuhkan di beberapa daerah. Ini masih berjalan sepertinya. Berikutnya Perpres 98 untuk pengelolaan SDM. Aturannya memang begitu, saya juga bingung. Aturannya memang begitu. Tapi ada tuh saya nggak bisa nyebut ini yang ada tuh ada juga tuh JPT utama P3K. Itu aturannya memang begitu, tapi ini mungkin kita upayakan sesuai ketentuan ya Bu Vio ya. Seperti analis SDM juga di Perpres 98 ada beberapa ada jumlah jabatan dan beberapa jabatan yang memang pada tahun 2020 ditetapkan. Nah, setelah tahun 2020 ada beberapa lahir jabatan-jabatan fungsional. Nah, artinya kan di tahun 2021 dan 2022 beberapa jabatan dibentuk belum terakomodir di Perpres sebelumnya 2020. Nah, ini apakah jabatan-jabatan yang baru ini dapat diisi oleh P3K? Sebetulnya ini di Permenpannya juga mengatur bahwa ini jabatan-jabatan tertentu dapat diisi oleh P3K. Nah, sehingga dengan ketentuan itu di Perpres 98 pun di pasal 2 itu menentukan bahwa Menpan dapat menetapkan beberapa jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Nah, akhirnya kita mengeluarkan Kemenpan tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K untuk melengkapi dari Perpres 98 di situ. Itu Mbak Vio ya, bisa dijawab Bu Vio. Jelas ya Bu Vio ya, jangan ada keraguan lagi ya. Ya, kalau seandainya satu lagi ya Pak. Kalau seandainya dari pembentukan jabatan fungsional baru pengganti Pranata Humas keterampilan itu sudah ada, apakah nanti seandainya nih ya
dari perekrutan P3K tahun ini, formasi kami yang Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan itu ada, apakah bisa beralih ke jabatan fungsional yang terbentuk nanti Pak? Atau seperti apa nanti Pak? Ya mestinya bisa. Contohnya kan kayak analis kepegawaian. Kayak saya nih Bu, analis kepegawaian. Kemudian kan ada revisi tentang jabatan itu menjadi jabatan analis SDM yang lebih luas tugasnya. Nah ini kan saya juga termasuk saya sedang penyesuaian untuk itu. Dan pertanyaan itu bisa dijawab, bisa nanti disesuaikan di situ. Ketentuannya pun nanti ada. Cukup ya Ibu Pio ya. Terima kasih Terima untuk kasih Pak. pertanyaan-pertanyaannya. Saya buka lagi masih ke Bapak Ibu khususnya di Zoom karena kami juga sedang recap beberapa pertanyaan dari link YouTube. Kalau ada langsung kami persilakan berinteraksi langsung dengan Mas Suryo. Kalau sudah ada Bapak Ibu, silakan raise hand kalau mau. Kalau tidak, saya bacakan satu nih Mas Suryo nih dari beberapa pertanyaan peserta di live chatnya YouTube ya. Nih misalnya satu, apakah pendataan PPK nantinya disamakan cara rekrutmennya dengan pelamar-pelamar umum seperti mendaftar kembali di akun SSCASN? Ini dari channel AHZ. Ya, Mas Suryo, itu satu pertanyaan. Mungkin sambil nunggu yang lain di Zoom, kalau ada, siap-siap dengan pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah hasil pendataan itu rekrutnya disamakan dengan yang umum? Ya, iya dong. Seleksi tetap dilakukan seleksi. Jadi pendataan itu hanya untuk mengetahui jumlah berapa sih non-ASN yang ada, karena di PP 49 itu ada larangan amanatnya. Ya. Nah, ini ada juga pertanyaan soal tes wawancara nih, Mas Suryo. Apakah tenaga teknis menggunakan wawancara dari Kementerian Pan-RB yang berkaitan dengan integritas dan moralitas atau diwawancarai oleh instansi pembina untuk JF nih khususnya? Silakan, Mas. Tes wawancara apakah diwawancari oleh Menpan? Atau menggunakan ketentuan Menpan atau instansi pembina? Kebijakan yang dibuat Menpan atau instansi pembina? Ya, kebijakannya tetap menggunakan, kalau untuk teknis itu saat ini Permenpan 29/2021. Yang pewawancara ya Pansel. Siap. Oke, kembali ke Zoom. Adakah Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang mau berinteraksi langsung dengan Mas Suryo? Kami persilakan raise hand kalau ada, atau open mic aja. Belum ada ya. Nah, saya bacakan lagi nih Mas Suryo, ini dari live chat di YouTube cukup banyak nih, berapa pertanyaan ya. Ini ya, saya bacakan salah satunya adalah dari Heru. Mas Heru nih, bagaimana pola kenaikan jabatan JFT pada PPPK? Apakah sama seperti PNS harus mengajukan dupak? Ini sekalian langsung nyambung, itu ditahan Mas Suryo. Ini ada dari BKD Provinsi Kalsel. Silakan Pak yang mau berinteraksi dengan Mas Suryo. Singkat padat pertanyaannya. Masih mute, silakan dinyalain, di unmute dulu Bapak, izin. Videonya. Mungkin Silakan, videonya Bapak. saya izin matikan dulu Pak ya, biar Boleh, jelas. boleh. Ya, Takutnya tidak jelas. Singkat padat ya. Siap. Jadi kami masih mempertanyakan tentang P3K Pak. Jadi untuk kebijakan P3K tidak dapat dimutasi Pak. Apakah kedepannya nanti akan ada kebijakan memindahkan misalnya guru sesuai kebutuhannya Pak? Karena dari hasil yang kami lihat ada beberapa guru yang sekolah kelebihan pengajar Pak. Untuk saat ini itu aja Pak yang kami tanyakan.
Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan Mas Suryo, 2 pertanyaan ini langsung dijawab. Yang pertama apa ya Pak? Lupa. Untuk guru Bapak, jadi kan untuk P3K tidak dapat dimutasi. Untuk kedepannya, apakah ada kebijakan yang memperbolehkan P3K dimutasi seperti itu Pak? Itu kemudian yang kedua tentang pemberhentian P3K Pak. Untuk saat ini kita belum punya juknis pemberhentian. Itu penerapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ya, langsung dijawab saja Mas. P3K ini kalau dari awalnya, filosofi awalnya, ya, pemerintah itu membutuhkan kompetensi tertentu yang siap untuk langsung bisa mengeksekusi pembangunan gitu istilahnya. Jadi dia betul-betul siap di situ. Nah, makanya kaitan dengan karir ini sesuai dengan PP 49 bahwa karir P3K itu P3K dia masuk di jabatan tertentu, di jenjang tertentu, bukan dari awal. Jadi dia bisa langsung lompat. Makanya dia tidak bisa pindah jabatan dan lain sebagainya. Jadi apabila dibutuhkan oleh organisasi, dia bisa pindah dalam jenjang dan jabatan yang sama. Seperti tadi misalnya contoh, guru. Lah gimana guru masih di situ dengan jabatan guru mapel tertentu dengan jenjang pertama misalnya. Lah guru sekolahnya udah bubar begitu. Nah, sementara di tempat lain membutuhkan itu. Nah, sebetulnya PPK punya kewenangan untuk memindahkan dengan jabatan dan jenjang yang sama masih tetap di situ. Tapi yang bersangkutan tidak boleh minta. Jadi kebutuhan organisasi. Jadi filosofi awal memang ASN itu ada untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi tujuan nasional di situ untuk mengakses itu. Nah, angka kredit dan lain sebagainya, angka kredit itu kan sebetulnya salah satu penilaian untuk yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Nah, dengan adanya Permen PAN 6 ini pelan-pelan berlahan, mungkin arahnya ada di perbarui mengenai angka kredit mau dihilangkan dan lain sebagainya. Ini kita tunggu saja untuk itu. Tapi saat ini salah satu untuk penilaiannya salah satunya angka kredit bahwa yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Itu Oke. Mas. Semoga terjawab ya. Kemudian Pak kaitan Mekade. pemberhentian, ini kan amanat di PP 49 itu diatur dalam Permen PAN lah. Ini Permen PAN ini sedang proses. Ada kebijakan baru, nanti ada kaitan dengan talent mobility, kemudian ada kaitan nanti dengan penilaian kinerja di Permen PAN 6 2021 ya, 2022 di situ. Nah ini ada kaitan dengan talent mobility dan sebagainya. Nah ini kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, saya nggak bisa memastikan karena di tempat lain Pak. Ya, cukup ya Pak BKD, Kalsel. Kak, ini ada yang raise hand juga Mas Suryo mau berinteraksi. Ibu atau Bapak Verda nih dari LPP RRI. Silakan Ibu Verda atau Bapak. Izin, wajahnya nggak kelihatan. Oh Bapak, maaf. Silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Cepat. Selamat siang, Ya. moderator dan narasumber. Saya Ya, dari ya. Verda dari LPP RRI di bagian kepegawaian. Ini banyak yang jadi pertanyaan teman-teman P3K itu pola karir Pak. Jadi pola karirnya tuh seperti apa sih gitu. Jadi misalnya dia masuk tadinya di jenjang pertama atau asisten gitu. Apakah dalam 5 tahun itu ada kemungkinan untuk bisa naik? Prosesnya seperti apa gitu sih. Itu aja pertanyaannya Pak. Makasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas. Nggak ada pola karir P3K Pak. Oh nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. PP 49 itu ada di. Oke, iya siap. Oke, cukup ya. Saya Ya, lanjutkan makasih, ini. Kalau Pak Verda sudah ya, cukup ya. Mas, ini menarik juga nih, ada dari Ibu Akila ya. Bu Akila Rahmi itu menanyakan bahwa beliau saat ini adalah non-ASN Satpol PP dari Kabupaten Indragiri Hilir. Sudah mengabdi 14 tahun, Mas. Yang ingin beliau tanyakan adalah kenapa dalam pemetaan kami non-ASN hanya di list 5 tahun saja, padahal udah 14 tahun kerja. Izin Mas, silakan. Udah kalau itu ya ke inilah nanyanya ke BKD-nya lah kenapa diri seperti itu.
Kan biasanya kalau 14 tahun kan bisa dibuktikan apakah ia kalau memang 11 tahun, sudah 11 tahun, sudah 14 tahun itu ya dibuktikan kira-kira apa yang menjadi pembuktian, apakah dari sisi pembayaran, apakah dari SK dan lain sebagainya. Itu diselesaikan di internal aja, Pak. Ya, terima kasih Mas Suryo untuk jawabannya. Kembali lagi ke Zoom, kalau ada yang masih ingin klarifikasi, bertanya ke Mas Suryo, berinteraksi. Mumpung waktu beliau ini sangat terbatas dan kalau bisa berinteraksi langsung, mungkin ada ini ya, kepuasan sendiri bagi Bapak Ibu peserta terkait dengan coaching PPPK kali ini. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya terpaksa bacain lagi nih dari akun live chat YouTube kita. Ada beberapa pertanyaan ini Mas Suryo ya. Kalau boleh masih ada waktunya Mas Suryo izin. Ini pola karir ya, tadi sudah disebutkan nggak ada pola karirnya. Ini soal pengisian apakah P3K ini ada pertanyaan juga harus mengisi dupak gitu ya. Pertanyaannya juga tadi untuk terkait dengan penilaian kinerja gitu ya. Mungkin itu bisa dijawab Mas Suryo. Ini jabatan fungsional di sebelah sebenarnya. Tapi apa ya, saat ini itu ada dualisme, ada duplikasi. Penilaian kerja menggunakan SKP, penilaian kerja juga masih tetap menggunakan angka kredit di situ. Nah, makanya ini teman-teman sedang membahas itu. Tapi saat ini salah satu kinerja dari jabatan fungsional itu salah satunya angka kredit masih. Mungkin nanti transisi yang ini juga teman-teman sedang di sebelah ini sedang membahas untuk pengganti angka kredit dengan ekspektasi pimpinan. Jadi ada yang bilang ini kan bukan angka kredit saya, jadi nggak dikerjain dan lain sebagainya untuk menghindari itu mungkin ya salah satunya. Tapi memang ini di sebelah prinsipnya bahwa performance kinerja itu saat ini masih melihat dari angka kredit dan SKP di situ. Ada dua hal itu. Mas Suryo, izin satu pertanyaan lagi nih terkait ini ya status THK2 ini Mas. Jadi dari Ibu Retni nih pertanyaannya adalah gimana jika non ASN yang ex THK2 setelah tayang publik ternyata berubah statusnya menjadi non THK2, apa berpengaruh dengan datanya? Berubah status ini. Aduh, ini kan yang bersangkutan juga punya akun, Pak. Jadi kalau yang bersangkutan milihnya non ASN ya berarti nanti muncul non ASN. Jadi untuk kaitan teknis itu di panduan saja Pak ada di situ. Siap. Kalau untuk THK2 itu kan update status yang bersangkutan masih ada atau tidak di situ. Nah, yang mendata ini kan yang teman-teman non ASN yang non THK2 Pak sebetulnya. Siap. Nah, itu kalau lihat di chat kita, chat Zoom-nya, Mas Suryo, izin itu dari Pak Bangkit bertanya tuh, masa kerja P3K selama 5 tahun dengan opsi apakah otomatis atau melalui tes lagi? Jika tidak melalui tes, maka bagaimana dengan kualitasnya? Ya, ada dua nih Mbak Vio juga nanya bocoran. Yang pertama ini Pak siapa tadi? Pak Bangkit dan Pak kemudian Bangkit, ya tentu. kalau perpanjangan ini kan sebenarnya tinggal diperpanjang karena prosesnya itu kan untuk menilai kinerjanya. Kalau kinerjanya buruk bisa tidak diperpanjang. Kalau kinerjanya baik ya diperpanjang. Itu 5 tahun. Gitu. Nah ini juga ada yang menyampaikan masukan juga Pak. Kenapa dibatasi sih 5 tahun berikutnya? Kalau 5 tahun berikutnya kok selesai gitu? Apakah tidak diberikan seluas-luasnya apabila yang bersangkutan itu performanya bagus dan sebagainya? Yang itu udah sampai pimpinan sih mungkin dalam waktu ini juga akan segera dibahas kaitan dengan itu Pak. Kemudian ini ada Mbak Vio, bocoran. Tapi bocoran ini direkam Mbak, takutnya nanti berubah. Tapi prinsipnya ini yang nakes ini
nanti siang dibahas, tapi usulannya dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Kami di tim teknis baru terima kemarin, dan begitu terima kami langsung bahas untuk itu prioritas untuk teman-teman yang sudah bekerja, intinya itu, Pak. Mungkin Itu- Pak Vio bisa tanya lagi setelah hari inilah ya, setelah Ya. panel bertemu. Kayaknya nomornya punya tuh. Udah sering ketemu sama Mas Suryo nih, udah. Ya. Dari BKD nih masih ada pertanyaan lagi, raise hand. Silakan Bapak, kalau itu singkat padat saja Pak. pertanyaan. Baik, izin melanjutkan yang tadi Pak. Ya. Kondisi tempat kami ada P3K yang meninggal dunia. Sedangkan aturannya belum ada tentang pemberhentian P3K. Lalu harus diapakan untuk P3K tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentang perpanjangan tadi Pak. Jadi perpanjangan ini untuk SK-nya, apakah SK itu menyambung dengan masa kerja sebelumnya? Seperti halnya gaji, apakah otomatis bertambah dengan berkalanya? Sedangkan aturan berkala pun saat ini belum ada Pak ya. Mohon penjelasannya Pak untuk hal tersebut. Terima kasih untuk Ya. pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama, aduh ini Pak. Ada telepon dari bos. Siap. Yang pertama, meninggal dunia itu kan berhenti ya Pak. Di PP 49 juga status berhenti, salah satunya karena meninggal dunia. Di situ kemudian pertanyaan berikutnya, perpanjangan kontrak itu ya kontrak 1 tahun. Misalnya kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun. Misalnya di kontrak 3 tahun. Nah yang bersangkutan ini selesai kontrak 3 tahun, 6 bulan sebelumnya diperpanjang dalam tahun yang akan dikontrak Pak. Dalam jangka waktu yang akan dikontrak di situ Pak. Jadi nggak akumulasi dari awal. Gitu ya Pak? Gitu ya. Pak Kasel, oke ya. Bukan akumulasi Pak ya, dari awal lagi ya untuk gajinya, untuk perpanjangan. Izin. Mas Suryo masih ada telepon sebentar. Pak Irfan sudah Ya. gabung. Siap. Oke, baik. Nah, Mas Suryo, ini Bapak Ibu mungkin saya pikir sudah lumayan menjelaskan ya. Kalau masih ada ragu-ragu dan lain-lain, saya pikir apa yang disampaikan Mas Suryo tadi sudah cukup clear ya. Semoga ini menjawab kegelisahan, keraguan-raguan tadi masih abu-abu atau ya dan sudah ditanyakan. Dan pertanyaan-pertanyaan baik di Zoom maupun di YouTube tadi mewakili Bapak Ibu semua yang memang terkait dengan urusan PPPK 2022 ini. Kepada Mas Suryo tentu sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempatkan waktu untuk berdialog, berdiskusi, berinteraksi dengan Bapak Ibu di Zoom maupun di live chat YouTube. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khusus juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kami sekali lagi juga mengucapkan hal yang sama, terima kasih banyak. Kita mohon maaf dengan segala macam kekurangan yang kami mungkin sengaja tidak sengaja lakukan selama proses coaching sesi kedua ini. Kami mohon maaf. Kita bertemu pada coaching di sesi-sesi berikutnya, di minggu-minggu berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Mohon dipantau terus, kemudian di update, lalu registrasi, didaftarkan biar bisa interaksi dengan para narasumber melalui Zoom, atau kalau tidak bisa karena kuotanya terbatas, bisa juga berinteraksi melalui live chat di channel YouTube Kementerian PAN-RB. Sekali lagi, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat kelas. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Mas Suryo, sukses. terima kasih. Hasilnya Saya sebelah dulu. baik Terima kasih. buat kita Iya, Pak. semua, buat Bapak Ibu yang ada di sini maupun di luar ini platform. Izin live. Iya, terima kasih Mas Suryo. Sekali lagi. Recording stopped. Terima kasih Bapak Ibu sekalian Baik. semua. Izin Sampai live, ketemu. Pak. Izin live.